Kisah ini menceritakan seorang gadis miskin bernama Dajung yang terpaksa menikah kontrak dengan seorang pejabat bernama Kuyul demi memenuhi keinginan ayahnya yang sakit parah. Dalam pernikahan tersebut, Dajung berpura-pura mencintai Kuyul, seorang pria berkuasa yang diam-diam jatuh hati padanya. Pertemuan mereka terjadi 2 bulan sebelum pelantikan Kuyul sebagai Perdana Menteri. Saat itu, Dajung, seorang wartawan, sedang mengejar berita skandal artis, namun secara tidak sengaja memotret wajah Kuyul. Peristiwa itu membuat hubungan mereka penuh ketegangan, terutama saat Dajung mengajukan pertanyaan sensitif dalam wawancara, hingga Kuyul tersinggung dan mengusirnya. Meski demikian, Dajung tidak menyerah dan terus mencari informasi tentang Kuyul, bahkan menyamar untuk mendekatinya. Konflik memuncak ketika Dajung difitnah menculik anak Kuyul, tetapi akhirnya ia membuktikan niat baiknya. Kuyul mulai melihat sisi lain dari Dajung, yang tak hanya seorang wartawan oportunis. Namun, hubungan mereka menjadi sorotan setelah foto mereka bersama tersebar, menciptakan skandal yang mengancam karir Kuyul sebagai calon Perdana Menteri. Situasi ini semakin rumit ketika netizen mulai menyerang Dajung, sementara pelaku di balik penyebaran berita adalah wartawan lain yang dikenal Dajung. Kisah ini menggambarkan dinamika hubungan yang rumit antara kepentingan, cinta, dan pengorbanan di tengah sorotan publik. Di tengah kekacauan akibat skandal foto, Sekretaris Hyejo mencurigai bahwa penyebar berita tersebut adalah Menteri Park Jun-ki, kakak ipar Kuyul, yang ingin menjatuhkannya. Dajung, yang merasa dirugikan, nekat mendatangi kantor Kuyul untuk menjelaskan dirinya, namun aksinya hampir ketahuan oleh wartawan Byung-hun. Kuyul menyelamatkan Dajung dengan menariknya ke tempat tersembunyi, memperlihatkan hubungan mereka yang mulai lebih akrab. Rumor bahwa Dajung adalah jurnalis bayaran oposisi semakin memperkeruh suasana. Dalam usaha menghindari media, Kuyul dan Dajung berbicara di atap gedung. Kuyul yang merasa bersalah berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Ketegangan meningkat ketika Kuyul memarahi Hyejo atas tindakannya yang ceroboh menyebarkan berita tanpa izin. Kuyul bahkan mempertimbangkan untuk mundur dari pencalonan Perdana Menteri demi menjaga nama baik Dajung. Saat konferensi pers, Byung-hun semakin memojokkan Kuyul dengan bukti hubungan istimewa mereka. Namun, Dajung tiba-tiba muncul, mengaku sebagai kekasih Kuyul dan menyatakan bahwa mereka saling mencintai. Pernyataan ini, yang dirancang oleh Kepala Staf Inho, berhasil menyelamatkan reputasi Kuyul, meskipun membuat Hyejo kecewa dan marah. Hubungan pura-pura ini membuat elektabilitas Kuyul melonjak, tetapi Dajung merasa cemas dengan dampaknya terhadap kariernya. Inho meyakinkan Dajung bahwa ini hanya sementara hingga Kuyul dilantik. Meskipun awalnya canggung, Kuyul dan Dajung mulai bekerja sama untuk meyakinkan publik, termasuk dengan kunjungan ke hotel demi mendalami identitas satu sama lain. Dalam perjalanan ini, Kuyul mulai menunjukkan rasa penasaran terhadap keluarga Dajung, sementara Dajung berusaha keras agar ayahnya tidak terlalu terlibat demi melindungi sandiwara mereka. Keesokan paginya, Dajung datang ke rumah Kuyul untuk memberi ucapan ulang tahun kepada Nara, putri kedua Kuyul, yang merasa kecewa karena jarang mendapat perhatian dari ayahnya. Saat Kuyul tiba, niatnya untuk menegur kakak iparnya berubah menjadi kesadaran bahwa ia kurang peduli pada anak-anaknya. Hal ini membuatnya merasa malu, terutama karena sang paman terlihat lebih perhatian. Di rapat persiapan pelantikan, Kuyul mendapat pertanyaan tentang hubungannya yang renggang dengan anak-anaknya. Ia meminta maaf jika hubungan asmaranya telah mengalihkan perhatian publik dan berjanji untuk menjadi pemimpin yang baik. Setelah resmi menjadi Perdana Menteri, Presiden menyarankan agar Kuyul segera menikah demi stabilitas keluarga dan agar ia bisa lebih fokus bekerja. Sementara itu, Dajung terpukul setelah mengetahui bahwa ayahnya menderita kanker otak stadium akhir dengan sisa hidup hanya 6 bulan. Sang ayah berharap bisa menggandeng Dajung ke altar sebelum ajal menjemput dan mendesaknya memperkenalkan Perdana Menteri. Tertekan oleh situasi ini, Dajung melampiaskan frustrasinya dengan minum berlebihan hingga pingsan dan dibawa ke kantor polisi. Kuyul, yang dihubungi petugas, datang untuk menjemputnya. Saat tersadar, Dajung dengan penuh emosi memohon agar Kuyul benar-benar menikahinya, namun Kuyul menganggap itu hanya omong kosong karena Dajung sedang mabuk berat. Kesulitan meningkat saat Dajung, yang lupa alamat rumahnya, akhirnya dibawa ke rumah dinas Perdana Menteri.
Pagi harinya, ia terkejut mendapati dirinya di sana dan mulai membayangkan kehidupan sebagai istri Perdana Menteri. Namun, Sekretaris Hye Jo marah besar mengetahui insiden tersebut, menganggap Da Jung sudah melewati batas. Keesokan harinya, Da Jung kembali ke rumah Kuyul setelah mendapat pesan untuk datang, yang ternyata dikirim oleh putra bungsu Kuyul. Bocah itu merindukan perhatian dan ingin bermain lagi seperti sebelumnya, membuat Kuyul semakin menyadari kebutuhan anak-anaknya akan kehadirannya. Yul meminta Da Jung untuk tetap tinggal di rumahnya, bahkan memintanya membuatkan nasi karena ia kehilangan selera makan di tengah tekanan media. Saat acara pesta, Da Jung diminta membantu mengawasi keamanan. Penampilannya yang berantakan membuat Yul merasa terganggu hingga mencoba merapikannya, tetapi malah menjambaknya secara tak sengaja, membuat Da Jung menjerit kesakitan. Insiden itu disalahpahami oleh para pengawal sebagai momen mesra. Hye Jo, yang tiba-tiba masuk, merasa cemburu dan kesal. Untuk menghindari masalah, Yul meminta Hye Jo mendandani Da Jung, yang kemudian tampil memukau di pesta, membuat banyak orang terpesona, termasuk In Ho. Di pesta, Da Jung bertemu Yun Hee, istri Menteri Jun Ki, yang langsung meremehkannya sebagai gadis mata duitan. Yun Hee bahkan menyindir masa lalu Da Jung di depan para istri menteri. Tidak tinggal diam, Da Jung membalas dengan mengungkit skandal Yun Hee sebelum menikah. Ketegangan memuncak hingga Yul menyeret Da Jung pergi, mengaku tak mungkin menikahi gadis ceroboh seperti dia. Namun, Da Jung tetap memohon pernikahan kontrak selama 6 bulan demi memenuhi keinginan ayahnya yang sakit parah. Semalaman, Yul merenungkan permintaan Da Jung. Setelah mengetahui kondisi ayah Da Jung dan melihat putra bungsunya sangat merindukan Da Jung hingga jatuh sakit, ia akhirnya setuju menikah kontrak. Pernikahan ini menguntungkan kedua belah pihak, Da Jung dapat mewujudkan impian terakhir ayahnya, sementara Yul mendapatkan figur ibu bagi putranya. Untuk menjaga batasan, Da Jung menulis perjanjian pernikahan kontrak yang melarang kontak fisik, kecuali di depan publik, dan meminta tidur di kamar terpisah. Namun, Yul merobek perjanjian itu dan menulis ulang versinya. Meski awalnya keberatan, Da Jung akhirnya setuju berbagi kamar dengan syarat tidak ada romantisme di antara mereka. Hari ini, Yul menerima kunjungan dari ayah Da Jung, yang sangat ingin bertemu calon menantunya meski kondisinya memprihatinkan karena menderita demensia. Tergerak oleh keadaan itu, Yul berjanji untuk menjaga dan membahagiakan Da Jung. Meskipun pernikahan mereka hanyalah sandiwara, ia menunjukkan sikap pria sejati yang bertanggung jawab. In Ho, yang sebelumnya berkata kasar kepada Da Jung tanpa mengetahui situasi sebenarnya, merasa bersalah dan berjanji akan menjadi pengawal paling setia bagi Da Jung. Di hadapan ayahnya, anak-anak Yul, Nara dan Wori, berpura-pura ramah kepada Da Jung. Namun, setelah sang ayah pergi, mereka menunjukkan sikap kasar dan bahkan mengerjai Da Jung dengan menempelkan lem super di toilet. Insiden itu membuat tangan Da Jung menempel hingga akhirnya Yul pun ikut terkena lem, membuat tangan mereka saling menempel. Keadaan memaksa mereka menghadiri pertemuan penting di tepi sungai untuk menguji kualitas air, dengan tangan yang masih menempel, membuat situasi semakin canggung. Sekretaris Hye Jo merasa kesal karena Yul mengajak Da Jung ke acara itu tanpa dirinya. Setelah lem terlepas, Yul dan Da Jung sepakat untuk berdamai dan bekerja sama demi tujuan masing-masing. Beberapa hari kemudian, hari pernikahan tiba. Da Jung tampak anggun dalam gaun pengantinnya. Saat tiba, ia disambut oleh In Ho, yang menyembunyikan rasa sakit hatinya karena gadis yang disukainya akan menikah dengan atasannya. Ia bahkan membantu memperbaiki mahkota Da Jung hingga Yul datang dan memperingatkan agar Da Jung menjaga jarak dengan In Ho untuk menghindari spekulasi. Ketika upacara pemberkatan hampir dimulai, ayah Da Jung tiba-tiba membuat kekacauan karena kambuhnya demensia. Ia berkeliling gereja mencari wanita bergaun putih dan bahkan tidak mengenali putrinya sendiri, membuat Da Jung menangis sedih di tengah acara yang seharusnya menjadi hari bahagianya. Pemberkatan sempat tertunda hingga kondisi ayah Da Jung membaik. Setelah sadar, ayahnya akhirnya menggandeng putrinya menuju altar, dan prosesi berlangsung dengan hikmat dan penuh haru. In Ho, yang bertugas sebagai pembawa acara, membantu jalannya pemberkatan hingga selesai dengan baik. Pada malam harinya, Da Jung dan Yul,
yang kini resmi menjadi pasangan suami istri, sepakat menunda bulan madu karena banyak urusan negara yang harus diselesaikan. Namun, sebelum beristirahat, mereka berdebat sengit soal kamar utama. Meski Da-jung ingin kamar terpisah, Ka-yul akhirnya terpaksa mengalah dan meninggalkan kamarnya dengan penuh keluhan. Kesal karena diusir dari kamarnya sendiri, Ka-yul terus mengomel dan hampir mengungkap bahwa pernikahan mereka hanyalah sandiwara. Untuk menghentikannya, Da-jung secara spontan menciumnya, membuat Ka-yul terdiam seketika. Setelah momen canggung itu, mereka membahas pesan penting dari Ye-jo yang memperingatkan keberadaan mata-mata di rumah, yang rutin memberi informasi kepada Jon-ki. Khawatir surat kontrak pernikahan ditemukan, Da-jung segera menyembunyikannya di map berisi foto skandal rahasia para artis. Malam itu, meski berbagi kamar, Ka-yul tidur di sofa sesuai kesepakatan. Saat mengambil obat tidurnya di tengah malam, ia secara tak sengaja membuat Da-jung panik hingga memukulnya karena mengira ada penyusup. Ka-yul lalu menjelaskan bahwa ia menderita insomnia bertahun-tahun dan hanya bisa tidur menjelang pagi. Keesokan paginya, Da-jung memulai perannya sebagai istri dan ibu sambung. Ia memasak sarapan untuk Ka-yul dan anak-anaknya, namun mengkritik gaya pengasuhan Ka-yul yang terlalu keras seperti melatih prajurit. Ka-yul tak terima dan menegur Da-jung agar tidak ikut campur. Ia juga melarang Da-jung mengenakan hanbok yang dianggap kurang cocok untuk aktivitas sehari-hari. Sebelum berangkat kerja, suasana rumah mendadak tegang ketika hadiah porselen dari Jon-ki ditemukan. Hye-jo memecahkan hadiah itu karena curiga ada alat penyadap di dalamnya. Kecurigaan ini dipicu oleh ucapan Jon-ki di bar semalam, yang mengindikasikan niatnya menghancurkan karir Ka-yul demi ambisi pribadi. In-ho terluka akibat pecahan kaca, dan Da-jung segera mengobatinya. Kedekatan mereka memicu teguran Hye-jo yang mengingatkan bahwa istri Perdana Menteri harus menjaga jarak dengan pengawal. Hari itu, Perdana Menteri Ka-yul menyambut tamu penting dari luar negeri, termasuk putra mahkota Prancis. Berkat bantuan In-ho, Da-jung mampu memberikan kesan baik, sementara Ka-yul berhasil membahas kerjasama teknologi secara tegas. Setelah acara, Da-jung berterima kasih pada In-ho, namun gugup saat mengingat nasihat Hye-jo hingga ia menabrak Ka-yul. Di kamar, Da-jung panik karena dokumen penting, termasuk surat kontrak pernikahan, berantakan akibat ulah manse. Bocah itu bahkan menyerahkan dokumen lipatannya ke Yoon-hee. Da-jung lalu menyelinap ke rumah Yoon-hee untuk mencari dokumen itu, tetapi tertangkap Jun-ki. Beruntung, kertas itu ternyata hanya foto skandal Yoon-hee, yang memicu pertengkaran mereka. Sementara itu, Ka-yul menemukan surat kontrak di lacinya dan memarahi Da-jung karena kecerobohannya. Da-jung merasa bersalah dan menangis, hingga didekati In-ho yang mencoba menghibur dengan memeluknya. Namun, Ka-yul menyaksikan kejadian itu dan merasa cemburu. Terungkap bahwa In-ho menyimpan dendam terhadap Ka-yul karena masa lalu keluarganya, dan pernikahan Ka-yul dengan Da-jung menambah rasa bencinya. Malamnya, Ka-yul meminta Da-jung tidur satu kamar dengannya, sesuai status mereka. Da-jung khawatir, namun ternyata Ka-yul hanya fokus bekerja semalaman di ruang kerjanya. Karena merasa cemas, Ka-yul meminta Da-jung untuk tetap di rumah dan fokus mengurus anak-anak serta memantau tugas sekolah mereka. Namun, Da-jung diam-diam menghadiri undangan Yoon-hee untuk bergabung dengan grup sosialita. Yoon-hee berniat mempermalukan Da-jung dengan menunjuknya sebagai ketua dan meminta membayar biaya pendaftaran yang sangat mahal. Tidak mampu membayar, Da-jung juga dipaksa menanggung tagihan restoran, hingga Yoon-hee menyiramnya dengan air. Untungnya, Hye-ju datang melindungi Da-jung, meski berujung pertengkaran di mana Yoon-hee menuduh Hye-ju sebagai perusak rumah tangganya. Di rumah, Ka-yul yang tahu tentang penghinaan itu menyarankan Da-jung belajar bela diri agar bisa membela diri. Meski marah pada Yoon-hee, ia tidak ingin ikut campur urusan wanita dan meminta Da-jung menyelesaikannya sendiri. Sementara itu, rasa cemburu mendorong Ka-yul menyelidiki In-ho, tetapi In-ho menyangkal perasaannya pada Da-jung dengan alasan sibuk bekerja. Esoknya, Da-jung berhasil memimpin grup sosialita dengan membawa wartawan untuk meliput aktivitas mereka, menunjukkan bahwa istri petinggi selalu diawasi publik. Ia juga mengajak mereka membuat boneka untuk anak panti dan memilih tempat sederhana untuk pertemuan, membalikkan keadaan dengan kecerdasannya. Da-jung kemudian mulai mendekatkan diri pada anak-anak Ka-yul.
Ia mengunjungi sekolah Manse dan berjanji hadir di pentas musikal Natal, memotivasi bocah itu agar lebih bersemangat. Ia juga mengetahui hobi musik Uri, yang diwarisi dari mendiang ibunya, serta menyiapkan hadiah untuknya dan Nara. Saat salju turun, Junki justru tenggelam dalam kenangan masa lalunya bersama Hyeju, menghindari istrinya usai pertengkaran karena membela Uri yang terlibat perkelahian. Hyun-soo ternyata bukan anak kandung Junki, karena ia menikahi Yoon-hee hanya untuk menutupi kehamilan wanita itu. Junki sebenarnya tidak mencintai Yoon-hee dan selalu menginginkan Hyeju, wanita yang justru memilih Kayul. Kebencian Junki pada Kayul berakar dari masa SMA, ketika ia merasa gadis yang dicintainya direbut. Sementara itu, Hyeju tengah kecewa karena Kayul lebih memilih menghabiskan malam Natal bersama Dajung dan anak-anaknya. Kayul sendiri nyaris gagal memenuhi janji menghadiri pentas Manse karena harus bertemu presiden, tetapi ia berusaha keras menepatinya, bahkan rela naik kereta listrik saat terjebak macet. Kedatangannya mengejutkan Uri dan Nara, yang selama ini merasa kurang diperhatikan, dan membuat Manse kembali bersemangat. Kehadiran Dajung berhasil membawa kehangatan, menyatukan keluarga yang sempat renggang. Semua anggota keluarga menerima hadiah darinya dengan bahagia, termasuk Nara dan pengasuh yang kini berpihak padanya. Dajung juga memberi info papan catur, mengingatkannya pada kakaknya yang koma selama 7 tahun. Malam itu, ia mencoba membantu Kayul tidur dengan membacakan dongeng, tetapi justru Dajung yang tertidur di bahunya. Saat Kayul memindahkannya ke bantal, Dajung terbangun dan salah paham, menganggapnya pria mesum. Setelah berdebat, Kayul memilih pergi ke ruang rahasia yang berisi piano mendiang istrinya, Nayong, yang menyimpan kenangan pahit. Esoknya, meski telah dilarang, Dajung memainkan piano itu bersama anak-anak, menyanyikan lagu kenangan Nayong. Wajahnya yang sekilas mengingatkan pada mendiang istrinya membuat Kayul emosional dan memarahinya. Dalam hati, Kayul menyesali amarahnya yang sering dilampiaskan pada Dajung. Sebelum bekerja, Inho meminta Dajung menahan Kayul agar tidak ke Gedung Biru, mengantisipasi pembatalan pertemuan dengan anggota dewan karena hasutan Junki. Meski berusaha membujuknya, Dajung gagal mencegah Kayul yang tetap bersikeras pergi, meski menghadapi tantangan dari jajaran menteri yang meremehkannya. Junki berusaha mencari dukungan untuk melawan Kayul, yang sedang menyelidiki perusahaan milik mertuanya di pelabuhan. Ia memutarbalikkan fakta, menuduh Kayul merusak pasar hasil laut demi popularitas. Kampanye negatif di media membuat Kayul frustrasi, namun ia tetap teguh melanjutkan penyelidikan meski dinasihati Hyeju untuk mundur. Melihat suaminya tertekan, Dajung mengajaknya bersantai di kedai sederhana. Meski awalnya enggan, Kayul akhirnya setuju dan menikmati momen bersama Dajung, jauh dari urusan negara. Namun, dua wartawan infotainment mengenali mereka dan mencoba mewawancarai. Untuk menghindari kejaran, Kayul menggandeng Dajung dan berlari hingga para wartawan kehilangan jejak. Saat berlari bersama, Dajung menyadari betapa tampannya suaminya, meski suasana berubah saat mereka kembali ke rumah, di mana Kayul menjadi dingin dan kasar. Di sisi lain, Inho datang memberi Dajung hadiah pena, mengingatkan pada impiannya menjadi penulis. Ia menyemangatinya melewati hari-hari berat sebagai istri Perdana Menteri, sambil menyesali keterlibatannya dalam skenario hubungan mereka yang kini semakin rumit. Esoknya, Kayul mengadakan konferensi pers, menegaskan komitmennya untuk menyelidiki pelabuhan meski tanpa dukungan. Di tengah pertanyaan politik, seorang wartawan, Yong Hyun, menyindirnya sebagai politisi yang tidak layak diteladani karena terlihat di kedai bersama istrinya. Dengan tegas, Kayul menjelaskan bahwa ia hanya bersantai, bukan mabuk, membuat Yong Hyun bungkam dan mendapat celaan dari rekan-rekannya. Hijo merasa gelisah melihat perubahan Kayul setelah mengenal Dajung, termasuk kebiasaan barunya yang minum soju di tempat umum, hal yang tak pernah dilakukannya sebelumnya. Meski lama di sisi Kayul, Hijo tak pernah berhasil merebut hatinya, kini harus menerima kekalahannya dari Dajung. Hubungan Kayul dengan anak-anaknya juga tegang, terutama dengan Uri, putra sulungnya, yang lebih dekat dengan pamannya daripada sang ayah. Setelah memarahi Uri karena hobinya bermain musik, Kayul melampiaskan amarahnya pada Dajung, menuduhnya melewati batas dalam mendidik anak-anak yang bukan miliknya. Saat Uri kabur, Dajung mengejarnya dengan nekat hingga hampir tertabrak truk, tapi Kayul menyelamatkannya, meski harus mengalami cedera tangan.
Di rumah sakit, keduanya tampil mesra di depan wartawan yang sudah menunggu, meski perasaan Kayul pada Dajung semakin nyata. Sementara itu, kecemburuan Inho pada kedekatan mereka mulai memengaruhi tindakannya. Ia diam-diam bersekongkol dengan Junki untuk menghentikan Kayul, tetapi memperingatkan agar Dajung tidak dilibatkan. Saat Dajung mengunjungi ayahnya di rumah sakit, ia pergi bersama Inho, yang kebetulan memiliki kakak dirawat di tempat yang sama. Mereka tertangkap kamera wartawan infotainment bermain salju bersama dengan akrab. Foto tersebut digunakan sebagai bahan untuk membuat skandal oleh Byung Hun, yang juga berencana mengungkap masa lalu Dajung, termasuk insiden mabuknya sebelum menikah. Ketika Dajung pulang diantar oleh Inho, Kayul sempat curiga, tapi alibi Inho berhasil meredakannya. Selama Dajung pergi, Kayul merasa kesepian dan bahkan menggumamkan namanya saat makan sendirian. Ia menghabiskan waktu dengan menjahit boneka untuk anak-anak panti, menunjukkan perubahan hati dan perhatian yang semakin besar terhadap Dajung. Keesokan harinya, Kayul mengadakan pesta kecil di rumahnya untuk merayakan keberhasilan proyeknya yang disetujui presiden. Baru saja kembali dari survei pelabuhan, ia membawa hadiah sederhana dari pasar tradisional, bando pita untuk Narah dan jepit rambut untuk Dajung. Namun, Dajung menolak hadiah itu karena merasa jepit tersebut terlalu norak, sehingga Kayul enggan memberikannya. Pesta yang tertutup itu hanya dihadiri Hee-jo dan In-ho. Selama acara, perubahan Kayul terlihat jelas, wajahnya yang biasanya muram kini lebih ceria, terutama saat berbincang dengan Dajung. Kehadirannya tampak membawa warna baru dalam kehidupan Kayul, membuat Hee-jo dan In-ho merasa kikuk. Di dapur, Hee-jo memperingatkan Dajung agar tidak berharap terlalu banyak, mengingat Kayul kemungkinan besar tak akan membuka hati pada wanita lain setelah kehilangan istrinya. Ia juga menegaskan bahwa Dajung hanyalah alat politik. Meski merasa sedih, Dajung menyadari perasaan kasih sayangnya kepada Kayul dan anak-anaknya tumbuh dengan tulus. Setelah pesta usai, Dajung keluar mencari udara segar. Di sana, In-ho menghampirinya dan menyatakan perasaannya, mengungkap bahwa Dajung adalah satu-satunya yang membuatnya melupakan dendamnya. Ia bahkan memeluk Dajung dari belakang, membuatnya bingung dan terdiam. Meski merasa tersanjung oleh perhatian dan kecerdasan In-ho, Dajung sadar akan posisinya sebagai istri Perdana Menteri, meskipun pernikahan mereka hanyalah sandiwara. Dalam dilema, Dajung menenggelamkan kesedihannya dengan minum alkohol hingga tertidur di meja makan. Di sisi lain, Kayul juga resah. Perasaannya terhadap Dajung semakin kuat, meski ia tahu hubungan mereka hanya berdasarkan kontrak. Ia menatap Dajung yang tertidur dengan perasaan yang bercampur aduk. Keesokan harinya, Dajung merasa kurang sehat tetapi tetap memaksakan diri menghadiri acara peringatan 100 hari pernikahan mereka. Meski tubuhnya lemah, ia hadir untuk mendukung Kayul. Saat jumpa pers, Kayul tampil meyakinkan, menegaskan bahwa ia dan Dajung bahagia dalam pernikahan mereka dan saling berjanji untuk menjaga satu sama lain. Ketika seorang editor menyinggung isu kontrak pernikahan, Kayul menjawab dengan tegas, menyebut pernikahan mereka adalah kontrak seumur hidup, membungkam spekulasi publik. Mantan atasan Dajung, kepala editor, kini sangat membencinya dan berencana mencampurkan obat pencahar ke minuman Dajung karena merasa Dajung bersikap sombong. Di sisi lain, Byung Hun, yang ingin membocorkan foto Dajung dan In-ho saat bermain salju ke media, malah terkena efek obat pencahar yang ditukar oleh Hye-ju. Foto yang disimpan Byung Hun kemudian diambil oleh Hye-ju untuk melindungi Dajung. Setelah acara selesai, Dajung tetap menghindar dari In-ho yang menanyakan jawabannya terkait perasaannya. Gagal memanfaatkan foto itu, Byung Hun menyerahkan salinan foto asli kepada Junki, yang memanfaatkan skandal ini untuk menghancurkan reputasi adik iparnya, Kwon Yul. Saat mengunjungi Kwon Yul yang bermain ski bersama anak-anaknya, Junki menyindir Kwon Yul sebagai pria tak berprinsip karena dianggap melupakan istrinya demi wanita muda. Ucapannya membuat Kwon Yul overthinking dan mulai bersikap dingin serta kasar pada Dajung. Sementara itu, In-ho yang mengetahui skema Junki dan Byung Hun meminta Hye-ju memastikan keterlibatan mereka. Di malam hari, Dajung menerima pesan dari In-ho untuk bertemu di hotel, yang ternyata jebakan Junki. Wartawan sudah mengepung hotel untuk memotret mereka dan menyebarkan rumor perselingkuhan. Dalam upaya melarikan diri, In-ho dan Dajung terjebak dan akhirnya ditemukan oleh Byung Hun yang menuduh mereka berselingkuh.
Situasi semakin memanas hingga Perdana Menteri Kwon Yul datang untuk menyelamatkan mereka. Di depan wartawan, Kwon Yul menyatakan bahwa In-ho diinstruksikan untuk menemani Da Jung karena mereka sedang merayakan hari jadi pernikahan mereka. Setelah masuk ke hotel, Da Jung menjelaskan kepada Kwon Yul bahwa semua ini adalah jebakan. Untuk menenangkannya, Kwon Yul memeluk Da Jung dengan erat, memberi rasa nyaman di tengah kekacauan. Yoon Hee datang ke hotel bersama teman-temannya untuk menangkap basah suaminya, tetapi kamar yang dimaksud ternyata kosong. Kesal karena informasi palsu, mereka hendak pergi namun mendengar langkah kaki mendekat. Mereka segera bersembunyi di lemari, lalu mendapati Kwon Yul dan Da Jung masuk ke kamar tersebut. Da Jung khawatir akan dimarahi, tetapi Kwon Yul justru memeluknya dan meminta maaf atas sikapnya selama ini. Namun, Kwon Yul menyadari keberadaan Yoon Hee dan teman-temannya saat melihat mantel yang tersangkut di lemari. Untuk menghentikan Da Jung bicara, ia mengecup bibirnya, kemudian membuka lemari hingga Yoon Hee dan teman-temannya keluar. Kesal karena harapannya mendengar kata-kata lebih bermakna dari Kwon Yul tidak terpenuhi, Da Jung pergi meninggalkan Kwon Yul. Saat dikejar, Da Jung memasuki bar anak muda yang membuat Kwon Yul dan pengawalnya harus menyamar agar bisa masuk. Di dalam bar, Kwon Yul menyelamatkan Da Jung dari pria yang mengganggunya. Mereka pun berbaikan setelah Kwon Yul meminta maaf. In-ho, marah atas jebakan Jun Ki, mendatanginya bersama Da Jung. Ia menerobos penjagaan hingga memaksa Jun Ki keluar. In-ho memperingatkan agar Jun Ki tidak melibatkan Da Jung dalam skemanya. Kesal karena diancam, Jun Ki memerintahkan orang untuk menyelidiki kelemahan In-ho. Sementara itu, In-ho menjelaskan kepada Kwon Yul tentang insiden di hotel dan menegaskan bahwa Jun Ki adalah dalangnya. Ia juga menyarankan Da Jung untuk menyerah karena pernikahan mereka hanyalah kontrak. Namun, Da Jung menegaskan bahwa ia bahagia tinggal di sisi Kwon Yul dan ingin hubungan persahabatannya dengan In-ho tetap seperti semula. Hye-jo, yang kesal dianggap pengganggu rumah tangga oleh Yoon Hee, merencanakan balas dendam. Ia mengatur pertemuan dengan Jun Ki di restoran dan bersikap manis padanya hingga Yoon Hee datang dan marah besar. Hye-jo tersenyum puas melihat Yoon Hee kehilangan kendali. Di sisi lain, Da Jung merasa bersalah karena gagal menjual boneka hasil jahitannya bersama Kwon Yul. Kwon Yul tetap menyemangatinya dan diam-diam memerintahkan sopirnya membeli semua boneka itu atas nama perwakilan balai kota untuk disumbangkan ke panti asuhan, tanpa sepengetahuan Da Jung. Da Jung sangat gembira mengetahui bonekanya telah terjual habis dan segera menceritakan hal itu kepada Kwon Yul. Tanpa mengetahui bahwa pembelinya adalah suaminya sendiri, Da Jung memuji sosok pembeli itu sebagai orang berhati malaikat. Sesuai janji, Kwon Yul mengajak Da Jung makan malam di restoran yang telah ia pesan. Untuk menjaga privasi, Da Jung mendandani Kwon Yul dengan gaya berbeda yang membuatnya terlihat lebih muda. Di restoran, Kwon Yul secara terbuka menyampaikan penyesalannya karena sering membuat Da Jung sedih, padahal ia telah berjanji pada ayah mertuanya untuk selalu menjaga putrinya. Ia bahkan mempersembahkan sebuah lagu untuk Da Jung, yang membuatnya terharu. Dalam suasana bahagia, Kwon Yul berjanji mengabulkan 3 permintaan Da Jung, membebaskannya dari tugas menulis jurnal harian, mempertahankan gaya rambutnya, dan lainnya. Namun, Kwon Yul mengungkapkan keinginan untuk meninggalkan rumah mereka, membuat Da Jung terkejut dan menangis. Sementara itu, In-ho panik saat mendapati kakaknya, Se-ho, tidak berada di kamar rumah sakit. Ia menemukan bahwa Jun Ki telah membawanya berjalan-jalan di halaman. Jun Ki menyelidiki masa lalu In-ho dan menemukan bahwa Se-ho dirawat karena kecelakaan yang diduga melibatkan Kwon Yul. In-ho menyalahkan Kwon Yul atas kejadian itu, berdasarkan fakta bahwa Kwon Yul mengikuti mobil mereka sebelum kecelakaan terjadi, meskipun tidak mengetahui detail lengkapnya. Di lain sisi, ayah Da Jung mulai curiga menantunya memiliki wanita lain, meskipun Da Jung mencoba meyakinkannya. Ketika sang ayah pergi tanpa izin dari rumah sakit, Da Jung meminta bantuan Kwon Yul, yang segera mengerahkan anak buahnya untuk mencarinya. In-ho berhasil menemukan sang ayah dan membawanya ke kediaman Kwon Yul, di mana ayah Da Jung memutuskan menginap untuk memastikan pernikahan anaknya baik-baik saja. Di tempat lain, Jun Ki marah besar kepada istrinya, Hye-jo, setelah beredar berita skandal yang menjatuhkan nama mereka. Namun, Hye-jo merasa bahagia karena Jun Ki untuk pertama kalinya memanggil namanya.
Sementara itu, investigasi proyek pelabuhan internasional mengungkap indikasi korupsi yang melibatkan ayah mertua Junki. Ia memperingatkan Kwon Yul agar berhenti menyelidiki lebih jauh demi keselamatannya. Keesokan harinya, Da Jung mengantar ayahnya ke gereja bersama anak-anak. Setelah misa, Da Jung memutuskan untuk meninggalkan kediaman Kwon Yul, meskipun In Ho menyarankan ia tetap tinggal demi kebaikan bersama. Namun, sebelum pergi, Da Jung tanpa sengaja mendengar pembicaraan rahasia antara Kwon Yul dan Hye Jo. Kwon Yul menyatakan bahwa ia ingin Da Jung kembali ke rumah, yang membuat Tae Jo penasaran dengan perasaannya terhadap wanita itu. Namun, Kwon Yul menegaskan bahwa ia hanya bertindak karena rasa tanggung jawab, terutama setelah melibatkan Da Jung dalam berbagai hal, termasuk mengusirnya demi melindungi dari Jon Ki. Kwon Yul juga menolak saran Hye Jo untuk menikahi Da Jung jika ingin melindunginya, hal yang sangat menyakitkan bagi Da Jung dan Hye Jo, yang mulai menyadari perasaan Kwon Yul. Ayah Da Jung berpamitan pada anak-anaknya dan memberi mereka uang, yang membuat mereka terharu karena itu adalah pengalaman pertama mereka. Sesampainya di rumah sakit, mereka melihat berita tentang demonstrasi pekerja dari grup Mung Sim yang menuntut Perdana Menteri menghentikan penyelidikan terhadap perusahaan mereka. Khawatir dengan menantunya, ayah Da Jung memerintahkan anaknya untuk segera menemui Kwon Yul di kantor. Namun, setibanya di sana, Da Jung melihat Kwon Yul terjatuh setelah ditusuk orang tak dikenal. Da Jung sangat cemas dan menangis melihat Kwon Yul yang terluka parah, berharap ia bisa mendengarnya dan sadar. Setelah operasi, meski Kwon Yul masih terbaring lemah, Da Jung setia mendampinginya. Sementara itu, Hye Jo menuduh Jun Ki sebagai dalang di balik penusukan Kwon Yul, karena percakapan yang ia dengar sebelumnya. Jun Ki mencoba mengonfirmasi hal ini pada ayah mertuanya, namun justru diusir dari kantor tanpa bisa bertemu. Ketika Hye Jo mengetahui bahwa Kwon Yul sudah siuman, ia berencana mengunjunginya, namun urung karena melihat kedekatan Da Jung dan Kwon Yul, yang tampak saling mencintai. Hye Jo pun menyadari bahwa Kwon Yul mencintai Da Jung dan kemungkinan untuk bersama Kwon Yul semakin tertutup baginya. Setelah merenung, Jun Ki merasa lelah karena selama ini hanya dimanfaatkan oleh ayah mertuanya, dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya. Sekretaris Jun Ki memberi informasi tentang hubungan Soho dengan adiknya yang telah meninggal, dan Jun Ki meminta In Ho untuk mengumpulkan bukti guna menjebloskan Kwon Yul atas tuduhan percobaan pembunuhan. In Ho awalnya ragu karena tidak ingin kehilangan Da Jung, yang sangat mengagumi Kwon Yul, serta tidak ingin kehilangan hubungan dengan Da Jung. Namun, keraguannya menghilang setelah mendengar bahwa kakaknya dirawat di ICU. Untuk menyambut kepulangan Kwon Yul, Hye Jo membawa buket bunga, namun ia tidak menemukan Kwon Yul di rumah karena sedang pergi ke gereja bersama Da Jung dan keluarganya. Setelah melihat penampilan Wuri, Kwon Yul akhirnya mengizinkan anaknya bermain musik. Selain itu, Nara juga mulai menerima Da Jung sebagai bagian dari keluarga mereka, terbukti ketika Nara yang diganggu anak-anak, mengakui Da Jung sebagai ibunya. Hye Jo akhirnya bertemu dengan Kwon Yul setelah beberapa kali gagal bertemu. Mereka mengenang masa lalu mereka saat Hye Jo masih remaja, dan mengungkapkan bahwa sejak saat itu, Hye Jo selalu mendampingi Kwon Yul. Namun, kini Hye Jo merasa sudah saatnya untuk mencari jalan hidupnya sendiri dan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Da Jung. Da Jung menyadari bahwa Kwon Yul telah melalui masa yang berat, dan ia mendengarkan cerita tentang pengunduran diri Hye Jo yang selama 20 tahun selalu setia mendampingi Kwon Yul. Kwon Yul, yang tak bisa memahami keputusan Hye Jo, meminta Da Jung untuk memberitahunya jika suatu saat ia berniat meninggalkannya, karena ia tak sanggup ditinggalkan lagi. Da Jung meyakinkan Kwon Yul bahwa ia tidak akan meninggalkannya karena sangat mencintainya. Meskipun Kwon Yul merasa ragu, Da Jung tetap teguh menyatakan cintanya. Setelah mendengar tentang pengunduran diri Hye Jo, Da Jung pergi ke tempat yang biasa dikunjungi Hye Jo semasa menjadi wartawan, dan mendapati bahwa Hye Jo adalah orang yang sangat setia. Hye Jo mengungkapkan bahwa ia telah mencintai Kwon Yul selama 20 tahun, namun kini saatnya untuk melepaskan perasaan sepihak itu. Kwon Yul mengajak Da Jung berjalan-jalan di kampus dan mengenang masa lalu bersama Nayong, menceritakan bagaimana ia melamar cinta pertamanya. Namun, segalanya berubah ketika ia mengetahui bahwa istrinya berencana kabur dengan pria lain. Meskipun Kwon Yul bisa memaafkan Nayong, ia tak bisa memaafkan pengkhianatannya.
Setelah mendengarkan cerita itu, Dajung bertanya maksud Kwon Yul, dan ia menyadari bahwa Kwon Yul berusaha membuatnya menyerah karena alasan usia dan trauma masa lalunya. Kwon Yul kembali menghindar dengan sibuk bekerja, dan Dajung bersama anak-anak memutuskan untuk menyusulnya keluar kota dengan alasan liburan. Dajung terus meyakinkan Kwon Yul bahwa kehadiran mereka tidak akan mengganggu pekerjaannya. Mereka menikmati waktu bersama di pantai dan mengambil foto keluarga pertama mereka. Di kesempatan itu, Dajung mengingatkan Kwon Yul untuk tidak lari dari ketakutannya dan untuk berani menghadapi masa lalunya. Jeon-ki terus menyelidiki penyebab kecelakaan yang menimpa adiknya, namun rekaman CCTV tidak memberikan petunjuk karena sudah usang. In-ho, setelah melihat sosok wanita yang mirip dengan istrinya yang sudah meninggal, Na-yong, di rumah sakit, mengajukan laporan orang hilang. Ia curiga bahwa Na-yong masih hidup, karena jasadnya tidak ditemukan pasca kecelakaan. In-ho meminta petugas memeriksa catatan imigrasi dan kartu kredit atas nama Na-yong. Setelah mendapat informasi tentang relawan gereja yang sering merawat pasien, In-ho meminta agar rumah sakit menghubunginya. Ia kemudian bergegas menuju rumah sakit dan bertemu dengan seorang relawan wanita yang memberi informasi tentang rumah penampungan perempuan yang didukung gereja. Di sana, In-ho akhirnya menemukan Na-yong. Sementara itu, Kwon Yul mulai membuka kunci ruang piano dan memindahkannya ke ruang keluarga, dengan alasan ingin mengubah suasana rumah. Dajung berterima kasih atas keberanian Kwon Yul mencoba langkah baru di kantor presiden. Kwon Yul terkejut dan kecewa mengetahui bahwa Jun-ki terpilih menjadi kepala urusan negara, dengan Hae-jo sebagai sekretarisnya. Ia merasa sakit hati karena Hae-jo meninggalkannya untuk mendekat pada Jun-ki, musuh lamanya. Sebelum tidur, Kwon Yul dan Dajung berbicara tentang hari mereka, termasuk pertemuan Kwon Yul dengan Hae-jo. Dajung menceritakan tentang pertemuan aneh dengan In-ho yang menyampaikan sesuatu yang tidak ia mengerti, dan mengira In-ho sedang dalam masalah. Mereka kemudian membahas dongeng, 1001 malam, dan tidur dengan tenang. Pagi itu, mereka memulai hari dengan penuh cinta, dengan Kwon Yul mengungkapkan perasaan cintanya pada Dajung, meskipun sebelumnya ia selalu menyangkalnya. Namun, romansa mereka terganggu oleh kedatangan Mansei yang kesal karena Dajung tidak tidur di kamarnya semalam. Di luar rumah Perdana Menteri, Na-yong terlihat mengamati rumah itu. Seorang penjaga yang melihatnya mendekat dan menanyakan tujuannya, namun Na-yong ketakutan dan pergi begitu saja. Penjaga melaporkan kejadian itu kepada Kwon Yul, yang memerintahkan untuk mengabaikannya. Setelah liburan, Hae-jo berjanji kepada Jun-ki untuk menyatakan dukungannya. Ia mengungkapkan bahwa bekerja di Gedung Biru akan mempercepat kariernya, bukan kembali ke pekerjaan sebelumnya dengan Perdana Menteri. Jun-ki, yang terkesan dengan alasan Hae-jo, merasa yakin dengan keputusan ini setelah melihat ekspresi Kwon Yul yang terkejut saat Hae-jo bersama Jun-ki. Meskipun Hae-jo terlihat dingin terhadap Kwon Yul, sebenarnya ia mendekati Jun-ki untuk melindungi Kwon Yul dengan memata-matai Jun-ki. Kwon Yul merasa terasing dengan perubahan sikap Hae-jo setelah ia bergabung dengan Jun-ki. Saat mereka bertemu, Hae-jo yang mendampingi Jun-ki bersikap acuh, hingga Kwon Yul meminta untuk berbicara empat mata. Kwon Yul meminta maaf jika pernah menyakiti atau menyusahkan Hae-jo, tetapi Hae-jo menegaskan tidak menyesali kebersamaannya dengan Kwon Yul. In-ho, yang merasa hancur setelah mengetahui kebenaran tentang kecelakaan yang menimpa kakaknya, akhirnya menyadari bahwa Na-yong yang menyebabkan kecelakaan itu, bukan Kwon Yul. Na-yong menolak untuk ikut kabur dengan Sohor dan mengancam akan melompat dari mobil, yang berakhir dengan kecelakaan. Na-yong sempat amnesia bertahun-tahun setelah kejadian itu. In-ho yang merasa tak berdaya, meminta bantuan Dajung. Meskipun Kwon Yul merasa cemburu, ia mengizinkan Dajung pergi untuk menemani In-ho. Sesampainya di rumah In-ho, Dajung merawatnya dan membuatkan bubur. In-ho menceritakan kisah Na-yong dan kakaknya serta penyesalannya selama ini. Dajung menyarankan agar In-ho melepaskan dendamnya untuk kebahagiaannya. Malam itu, Kwon Yul yang khawatir menunggu Dajung di teras rumah. Dajung merasa cemas, namun Kwon Yul menyambutnya dengan senyum hangat. Kwon Yul berterima kasih kepada Dajung karena ia merasa jatuh cinta lagi, dan bertekad memulai hidup baru serta melepaskan Na-yong dari pikirannya. Kwon Yul kemudian mengajak Dajung untuk menikah secara resmi, yang disambut dengan kebahagiaan oleh Dajung. Mereka berencana mengundang ayah Dajung ke rumah mereka,
dan Kwon Yul menyampaikan rencana tersebut kepada ayah mertuanya saat mereka mengunjungi rumah sakit. In-ho bertemu dengan Na-yong setelah mendengar permintaan maaf dan penyesalannya. In-ho memintanya untuk tidak muncul lagi dalam kehidupan Kwon Yul karena semua orang menganggap Na-yong sudah mati. In-ho berharap dengan permintaan itu, Kwon Yul dan Da-jung bisa hidup bahagia. Namun, Haejo tidak setuju dan merasa Kwon Yul berhak mengetahui kebenaran. Meskipun Kwon Yul belum tahu, ia mulai memahami alasan In-ho berada dekat dengannya. Kwon Yul, saat mengunjungi ayah mertuanya, secara tidak sengaja melihat sosok Soho di rumah sakit dan menyadari bahwa Soho adalah kakak In-ho, yang sering diceritakan kepadanya. Sementara itu, Na-yong mengawasi putranya, Man-se, dari kejauhan di taman sekolah dan merasa terharu melihatnya tumbuh dengan baik. Da-jung, yang melihat Na-yong, segera menghubungi In-ho untuk memberitahukan penemuannya. Kwon Yul menunggu Da-jung di gereja untuk melaksanakan janji pernikahan mereka. Namun, Da-jung datang dengan ekspresi sedih dan meminta maaf, karena merasa telah membuat Kwon Yul merasa diabaikan tanpa memberi penjelasan. Kwon Yul mengerti perasaan Da-jung yang ragu karena harus menikah dengan pria yang sudah memiliki 3 anak. Da-jung merasa bingung setelah mengetahui Na-yong masih hidup, dan mulai mempertimbangkan untuk mengembalikan posisi Na-yong di sisi Kwon Yul. Haejo dan In-ho kembali bertemu untuk membahas langkah selanjutnya terkait Na-yong. In-ho meyakinkan Haejo bahwa Na-yong tidak berniat muncul kembali dalam kehidupan Kwon Yul, namun Haejo tetap merasa Kwon Yul harus mengetahui kebenarannya. Haejo akhirnya memberitahukan Kwon Yul tentang Na-yong, meskipun Jun-ki sudah mengetahui melalui laporan asistennya. Jun-ki, yang curiga dengan Haejo, bertanya mengapa ia pulang lebih awal, semakin meyakinkan bahwa Haejo sedang memata-matai. Di sisi lain, Presiden menegur Kwon Yul terkait perbedaan pandangannya dengan agenda politiknya, yang dimanfaatkan oleh Jun-ki untuk mempengaruhi Presiden mengganti posisi Perdana Menteri. Jun-ki merencanakan untuk menggunakan kasus kecelakaan 7 tahun lalu sebagai alasan untuk menjatuhkan Kwon Yul. Ia mengungkapkan rencananya kepada Haejo saat mendapati Haejo sedang mencari dokumen yang disembunyikan olehnya. Setelah rencananya terungkap, Haejo memberitahu Jun-ki tentang Na-yong yang masih hidup. Haejo berharap hal ini bisa membatalkan rencana Jun-ki, namun proposal pemecatan Kwon Yul sudah sampai ke tangan Presiden. Sementara itu, Da-jung berusaha menghibur Nara yang sedih karena idolanya akan menjadi pastor, mengubur harapannya untuk menikahi sang idola. Da-jung berbagi pengalaman tentang kerinduan akan ibu, yang bisa ia pahami karena ia tumbuh tanpa sosok ibu, meskipun ibunya tak bisa hidup kembali. Setelah mempertimbangkan, Da-jung meminta bantuan In-ho untuk mengatur pertemuan dengan Na-yong. Awalnya, Na-yong berpikir Da-jung ingin mengusirnya, tetapi Da-jung justru ingin mengembalikan posisi Na-yong sebagai ibu dari anak-anak Kwon Yul. Meskipun berat, Da-jung rela melakukannya demi kebahagiaan anak-anak Kwon Yul. Kedua wanita tersebut saling menangis setelah pertemuan yang emosional. Kwon Yul pulang membawa bunga untuk Da-jung dan berjanji akan menghabiskan waktu bersama, tetapi Da-jung merasa ada sesuatu yang aneh dalam ucapan Kwon Yul, seolah mereka akan segera berpisah. Keesokan harinya, Da-jung meminta Kwon Yul bertemu di aula kampus, tempat yang dulu sering mereka kunjungi, dan juga mengundang Na-yong. Da-jung berencana mempertemukan mereka berdua dan menarik diri dari situasi tersebut. Kwon Yul terkejut saat bertemu dengan Na-yong di aula, bukan Da-jung. Ia hanya bisa berdiri diam sampai menyadari Na-yong sudah pergi. Setelah sadar, ia berlari mengejar Na-yong, tetapi sudah kehilangan jejak. Na-yong yang terkejut juga memilih pergi tanpa bisa berkata apa-apa. Dalam perjalanan, Na-yong dihentikan oleh mobil Jun-ki, yang akhirnya bertemu dengan Haejo. Meski Jun-ki masih kesal karena Haejo terus bersembunyi, mereka berpelukan, merasakan rindu yang lama terpendam. Da-jung berpamitan pada anak-anak dengan alasan merawat ayahnya, namun Nara, anak tertua, merasa ada yang aneh dan melaporkan hal itu pada ayahnya. Kwon Yul yang merasa bingung dengan sikap Da-jung segera mengejarnya. Dalam perjalanan, ia mulai menyadari apa yang sebenarnya diinginkan Da-jung. Ketika ia menemukannya, Da-jung menegaskan bahwa ia ingin berpisah, namun Kwon Yul menarik kopernya dan memaksanya untuk kembali bersama. Da-jung tetap bersikeras pergi, bahkan menyatakan tidak siap menjadi ibu bagi anak-anak. Di restoran, Na-yong menunggu Kwon Yul yang ingin berbicara dengannya.
Setelah berbicara hati ke hati, Kwon Yul menerima Nayong sebagai ibu anak-anaknya, namun akan menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukan mereka. Kwon Yul juga berterima kasih kepada Nayong karena masih hidup. Sementara itu, In Ho merasa malu karena Kwon Yul mengetahui semua tentang dirinya, tetapi Kwon Yul malah meminta In Ho tetap bersama, karena ia sendiri merasa ditinggal oleh Haejo dan Dajung. Kwon Yul merasa bodoh karena semua orang tahu tentang Nayong, kecuali dirinya. Sementara itu, Haejo meminta maaf pada Junki karena peranannya sebagai mata-mata. Junki berharap Haejo bisa lebih sukses dan tetap menjadi sekretarisnya. Setelah Nayong kembali, Junki berusaha membatalkan pemecatan Kwon Yul dan memperbaiki hubungan mereka demi anak-anak dan Nayong. Ketika Junki mengunjungi Kwon Yul, ia membujuknya untuk menerima Nayong sebagai istrinya, namun Kwon Yul menolak. Wori, yang mendengar percakapan itu, marah karena ibunya masih hidup dan menilai Nayong tidak layak disebut ibu. Wori pun menolak bertemu dengan Nayong, membuat Kwon Yul merasa belum siap mengatur pertemuan mereka. Di sisi lain, ayah Dajung mulai curiga bahwa pernikahan mereka bermasalah, dan kecurigaannya semakin kuat saat Kwon Yul datang dengan koper Dajung yang tertinggal. Dajung mengonfirmasi kepada ayahnya bahwa ia dan Kwon Yul tidak bertengkar, hanya memberi waktu untuk berpikir. Kwon Yul kemudian menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada presiden, meski presiden mencoba membujuknya. Ia mematikan ponsel dan berjalan-jalan sendiri, merasa cemas. Haejo meminta bantuan Dajung untuk menemukannya, dan akhirnya Dajung menemukannya di taman, tempat yang penuh kenangan bagi mereka. Setelah kembali bersama Kwon Yul, Dajung mendapati ayahnya pingsan, namun ia selamat berkat penanganan cepat. Ketika ayah Dajung sadar, ia merasa kecewa dengan pernikahan putrinya, meski Dajung meyakinkan bahwa mereka saling mencintai. Keesokan harinya, ayah Dajung mengajak jalan-jalan untuk menikmati salju, berharap putrinya menemukan pria yang benar-benar mencintainya. Namun, Dajung terkejut dan sangat sedih saat mengetahui ayahnya meninggal. Setelah pemakaman, anak-anak merasa kehilangan sosok kakek mereka. Nayong, yang ditemani Yun Hee, akhirnya bisa memeluk Guri, dan Junki menyesali sikapnya terhadap Kwon Yul, berharap hubungan mereka bisa kembali baik. Setelah ayahnya meninggal, Dajung memutuskan untuk mengenang sang ayah dengan perjalanan pribadi, memberitahu In Ho dan Kwon Yul. Ia mengatakan kepada Kwon Yul bahwa jika ada kesempatan, mereka bisa memulai kisah baru yang lebih bahagia, meski berat baginya untuk melepaskan. Kwon Yul juga berpamitan karena resmi berhenti sebagai Perdana Menteri, langkah yang diikuti Haejo yang memilih jalan baru di Dewan Nasional. Kwon Yul, meski sudah mundur, melanjutkan karirnya dengan menjadi kandidat presiden. Dengan bantuan In Ho dan media, popularitasnya terus meningkat. Pada suatu sesi wawancara, Kwon Yul terkejut dan senang melihat Dajung di hadapannya. Mereka memperkenalkan diri secara resmi, bersiap untuk memulai kisah baru yang lebih romantis, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.